Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Beta Sugiharso di hipnoterapiindonesia.id. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan dan keberlimpahan. Teman-teman, tentunya teman-teman saat ini banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Dan kali ini saya ingin sekali berbagi tentang fenomena kecanduan merokok. Saya katakan fenomena, kenapa? Karena sebetulnya orang itu paham dan tahu akan bahayanya. Dan orang sudah sering lihat ya, bahkan di bungkusnya sudah ada peringatannya, sudah ada rambu-rambu bahaya dari rokok itu sendiri. Namun kenapa tetap saja banyak sekali orang-orang menggunakannya, bahkan ketika sudah terlanjur lama menggunakannya, dia semakin banyak ya, semakin kecanduan. Nah, ini apa sebetulnya yang membuat seseorang merasa ingin terus merokok padahal dia punya harapan untuk berhenti? Beberapa kali saya ditanya oleh teman-teman dan klien saya juga yang berharap bisa berhenti dari rokok. Maka saya bertanya, sebetulnya apa yang menjadikan penting ketika Anda merokok? Dan jawabannya ada yang mengatakan bahwa ketika merokok itu bisa mendapatkan ide. Ada yang menjawab ketika merokok itu pikiran jadi rileks dan tenang. Ada juga yang menjawab dengan merokok itu bisa mengurangi nafsu makan, sehingga dia bisa lebih nyaman ya dengan dia menghisap rokok itu. Namun sebetulnya kalau kita cermati, sebetulnya dari keluhan-keluhan ini hampir semuanya berkaitan dengan emosional ya. Pertama tadi ingin mendapatkan inspirasi. Apakah iya hanya dengan merokok kita bisa dapat inspirasi? Apakah iya orang-orang yang hebat di luar sana itu harus merokok ketika mendapatkan inspirasi? Apakah orang-orang yang tenang itu harus dengan cara merokok? Nah, ini yang perlu ditanyakan. Sehingga saya bertanya lagi pada mereka yang bertanya tentang bagaimana cara menghentikan rokok itu. Saya bertanya karena mereka punya kebutuhan untuk tenang, untuk inspirasi ya, untuk relaksasi. Nah, apakah hanya cara itu? Nah, itu yang akhirnya saya tanya ulang pada mereka. Dan mereka menjawab sebetulnya enggak juga gitu ya. Banyak orang-orang yang bisa tenang, bisa dapat ide, dapat inspirasi dari hal-hal yang lain. Nah, lalu saya nanya lagi, apa yang membuat Anda bisa menemukan ide ya, membuat Anda bisa tenang, membuat Anda bisa menemukan inspirasi, bisa nyaman ya, tapi bukan dengan rokok? Kira-kira apa? Nah, sebagian mereka berpikir, wah kayaknya mungkin dengan berdoa, nah, mungkin dengan dengan relaksasi, dengan wisata ya. Ada juga dengan meditasi. Nah, tapi kira-kira semua ini apakah bisa dilakukan ketika orang ingin merokok ya, karena ingin menemukan ide dia harus meditasi dulu gitu ya. Nah, tentunya ini yang menjadi persoalan sebetulnya. Pada saat ada kebutuhan rasa ingin merokok, lalu apakah solusi selain rokok itu bisa dilakukan saat itu? Nah, tentunya ini tidak bisa dilakukan karena kalau wisata tentunya harus cari waktu luang. Kalau meditasi juga harus menggunakan cara khusus. Nah, sedangkan kalau cukup menyalakan rokok ya, itu sangat mudah dan sangat cepat. Untuk itu teman-teman, hari ini bagaimana sebetulnya cara kita menghentikan rokok dengan cara yang mudah? Nah, kalau dalam keilmuan hipnoterapi bisa juga dengan disugesti ya. Disugesti diberikan informasi bahwa mulai hari ini Anda bisa lebih tenang dengan cara dengan cara tidur sesaat untuk menggantikan
rokok tadi, atau dengan cara minum air putih sehingga dia bisa merasakan lebih nyaman, lebih lega gitu ya. Ada dengan sugesti seperti itu. Ada juga dengan sugesti semakin diberikan tadi ya, diberikan buah misalnya, itu bisa mengurangi keinginan untuk merokok. Atau ada juga ketika melihat rokok rasanya malas untuk merokok ya. Yang penting tetap dalam batasan yang wajar. Nah teman-teman, kalau dengan teknik yang satu ini, kita akan gunakan teknik ini untuk mengurangi rasa kita menghentikan rokok. Pada video sebelumnya saya pernah memberikan cara untuk mengurangi nafsu makan ya, dengan cara diputar seperti ini. Nah kali ini kita menggunakan cara dengan tadi menurunkan rasa ingin merokok. Karena kalau dari keluhan mereka sebagian adalah keluhan emosional. Nah, sehingga kita akan turunkan rasa emosional keinginan merokok tadi, dan syukur ada penggantinya. Kalau ada penggantinya akan lebih tadi kekosongan emosional karena butuh sesuatu ya yang dimasukkan dalam mulut ini digantikan oleh yang lain. Sehingga kalau klien bertanya bahwa kiranya apa yang bisa membuat Anda lebih tenang selain rokok, dia menjawab misalkan permen misalkan. Nah ini juga bisa jadi salah satu penggantinya. Atau dia makan buah, dengan makan buah dia akan lebih segar dan merasa nyaman. Nah ini juga bisa menjadi salah satu pengganti dari rokok itu. Lalu bagaimana caranya kita menurunkan rasa ingin merokok ini dengan teknik-teknik yang ada? Baik teman-teman, saya minta teman-teman semuanya yang ingin menurunkan rasa tadi ya, keinginan untuk merokok itu menjadi rasa biasa saja. Saya minta teman-teman untuk membayangkan saat teman-teman punya rasa yang kuat untuk merokok, itu kayak apa rasanya. Dibayangkan aja seolah-olah kita lagi punya rasa keinginan yang kuat ingin merokok. Sambil teman-teman membayangkan, tangan teman-teman boleh diangkat seperti ini ya. Terus teman-teman tutup mata saja santai supaya bisa merasakan ya koneksi antara rasa ingin merokok dengan gerakan tangan kita. Oke. Sekarang kita perkuat lagi rasa ingin merokoknya seperti apa secara real. Semakin tinggi rasa ingin merokoknya, tangan ini akan mengukur dan akan semakin naik ya. Kalau saya berikan skala, di sini ada skala 0, di sini skala 100 ya. Ini menunjukkan kalau 0 berarti benar-benar menghindari rokok ya. Kalau 50 ini biasa saja, kalau 100 ini sangat kecanduan rokok. Nah, maka teman-teman tangan seperti ini lurus ya. Kita bayangkan, terus teman-teman munculkan emosi ingin merokoknya. Setelah itu biarkan tangan ini bergerak pada angka berapa rasa ingin merokoknya. Ya, pada angka berapa? Misalkan ya di angka 80 di sini. Dan kita bisa melihat di depan ujung jari-jari kita ada angka 80 yang menunjukkan keinginan merokoknya 80% ya. Lumayan kuat. Oke. Terus kita pegang tangannya, kita naikkan sedikit ke angka 90. Itu rasanya seperti apa di sini? Rasa keinginan merokoknya. Atau kita naikkan ke angka 100, rasanya seperti apa? Wah, kalau tambah rasa ya, tambah ingin sekali merokok, artinya ada koneksi antara rasa kita dengan gerakan tangan ini. Lalu tentunya sekarang saatnya teman-teman untuk mengurangi rasa ingin merokok itu. Teman-teman turunkan, kembalikan ke 80, oke. Setelah itu turunkan ke 70. Oke, cek dulu rasanya seperti apa. Kalau masih sama, turunkan lagi ke 60, ke 50. Saat di 50, cek rasanya, kayak apa rasanya. Kalau teman-teman sudah rasanya biasa, atau perlu diturunkan lagi jadi 40, atau bahkan 30 diturunkan.
atau 20 ya. Teman-teman ingin benar-benar menghindari rokok itu. Mungkin seminggu sekali ya. Atau bahkan ke 10 ya, atau bahkan ke 0. Sama sekali berhenti total rokok. Rasanya seperti apa? Dan ketika itu nyaman, katakan dalam hati teman-teman semuanya, saya mulai hari ini merasakan kondisi yang seperti ini dan saya berharap bisa berhenti mulai hari ini dan seterusnya. Dalam kondisi apapun, saya bisa merasakan tetap tenang, tetap mendapatkan inspirasi, mendapatkan banyak ide, mendapatkan kenyamanan dengan saya berhenti merokok mulai hari ini dan saya tetap merasakan nyaman. Kalau pada angka 0 ini teman-teman bisa merasakan nyaman, tenang, dan mendapatkan ide, teman-teman katakan dalam hati rasa syukur, alhamdulillah, ini yang saya inginkan. Oke, kalau sudah cukup, selesai terapinya. Nah, ini teman-teman, artinya sekarang teman-teman bisa melakukan terapi sendiri. Caranya gampang, hanya dengan menggunakan gerakan tangan seperti ini. Tapi kuncinya ada pada keterhubungan antara rasa keinginan merokok tadi dengan gerakan tangan naik atau turun. Teman-teman, ini adalah metode ya, cara praktis yang bisa teman-teman gunakan dengan sangat mudah, hanya cukup dengan mengikuti video ini dan teman-teman pastikan bisa ya terus mengikuti dengan teman-teman mensubscribe ya, like, tentunya boleh share ke teman-teman yang butuh untuk berhenti rokok sekarang, dan boleh diskusi di kolom komentar di bawah ini. Dan pastinya teman-teman ketika berniat kuat untuk berhenti sekarang, pasti segera terlaksana. Karena sebetulnya semua itu tergantung teman-teman semuanya, dan tidak ada yang bisa mempengaruhi teman-teman. Hanya teman-teman sendiri yang punya niat kuat, punya alasan kuat mengapa teman-teman harus berhenti merokok sekarang. Demikian dari saya, teman-teman semuanya. Jumpa lagi di video-video berikutnya di channel hipnoterapiindonesia.id. Salam sukses, salam luar biasa teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.